Siapa yang takut digigit? Ya, tapi takutnya dari gigi. Tapi gigi ini beres gigi. Takut digigit? Iya, ada mutai. Tapi ada gosok gigi. Oh, gosok gigi. Hanan gosok gigi sama papa? Gigi. Iya. Takut. Takut? Ya, Hanan takut motor. Hanan takut motor. Ya, ada sesak. Ada sesak. Ada sesak. Ya, ada takut sesak. Tuh. Ayo. Tapi ini tiga. Tiga. Nah, tuh. Ada ayam. Kapal baju. Kapal laju. Ya, ini. Kayak gitu. Dapat. Oh, gitu. Wow, Ada apa ini satu? Wawa, ada Mama. Wawa, ada Wawa, ada Wawa, saoi. Ada Wawa, ada Wawa, saoi. Assalamualaikum sahabat semuanya, balik lagi di channel YouTube-nya aku dan aku Dia. Di video kali ini aku mau sharing tentang perkembangan anak aku di usia 2 tahun. Jadi aku mau bicarain tentang perkembangan dia dan tentang tantrumnya juga. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi informasi. Kayak biasa sebelum ke videonya jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka banget untuk share video ini ke sosial media yang kalian punya dan teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk subscribe kalau kalian suka konten-konten yang ada di channel ini. Dan kita langsung aja ke video. Yang pertama aku mau sharing tentang perkembangan di umur 2 tahun si Hanan dulu. Sekarang itu bulan November, bertepatan aku buat video ini. Sebenarnya dia itu umurnya 2 tahun pas waktu Oktober kemarin, jadi belum genap 1 bulan sebenarnya. Jadi si Hanan itu sekarang belum terlalu bisa ngomong jelas, tapi ada 1-2 kalimat dia tuh sesekali ngomongnya jelas gitu. Banyak maunya karena perkembangan otak mungkin ya. Misalnya ada yang dia mau terus kita nggak punya atau nggak kita turutin, dia marah, dia nangisnya teriak-teriak gitu. Alhamdulillahnya nangisnya itu nggak lama gitu. Untuk karakternya dia tuh orangnya sebenarnya sabar, tapi karena di masa ini kan usia anak umur 2 tahun itu mereka belum bisa mengontrol emosinya gitu ya. Jadi dia tuh kadang mau ini tapi terus aku kasih yang dia mau terus salah. Terus misalnya dia minta susu, terus aku kasih susu, dia bilang nggak mau susu gitu. Jadi apa aja yang dia mau dia bilang jadi enggak gitu. Jadi itu alasan dia kayak nangis terus teriak-teriak, cranky gitu. Dan buat aku kadang serba salah. Jadi biasanya aku kalau misalnya Hanan kayak gitu, aku tinggalin aja atau aku duduk diem aja ngelakuin sesuatu, entah aku baca buku atau aku ngelakuin sesuatu hal kayak pura-pura cuek gitu sama dia. Enggak berselang sampai 5 menit dia diem gitu. Kalau misalnya aku kayak tanggepin dia mau apa terus ditimang-timang apa segala macam, malah nangisnya makin tambah lama gitu. Dan pernah dia nangis kayak gitu di jam 12 malam. Kalian bayangin, tetangga sebelah rumah dan sebelahnya lagi itu udah pasti denger dia ngamuk-ngamuk kayak diapain gitu. Kalau misalnya dia udah nangis terus teriak-teriak tuh kayak dicubit atau kayak kayak dipukulin gitu, padahal nggak dia apa-apain, dia tuh duduk aja dan dia bisa ngamuk-ngamuk gitu. Mungkin itu salah satu tantrumnya si Hanan ya, tapi nanti untuk lebih jelasnya aku akan bicarain tentang tantrumnya Hanan setelah aku bicarain perkembangan dia berikutnya. Setelah itu Hanan tuh kalau misalnya papanya mau kemana-mana dia selalu mau ikut. Pokoknya biarpun udah pergi berkali-kali sama papanya, terus papanya tiba-tiba pergi sendiri tanpa dia gitu, dia marah banget, ngawasin papanya terus. Pokoknya kalau udah habis pergi, udah sampai
rumah, papanya nggak boleh kemana-mana, harus ada di samping dia, nemenin dia kayak gitu. Dan itu juga berlaku sama aku. Jadi Hanan tuh sekarang suka gimana ya, kayak aku nggak boleh kemana-mana, bahkan aku mandi, aku mau buang air, itu dia nangis. Pokoknya aku nggak boleh kemana-mana, aku harus di samping dia, nemenin dia main atau nemenin dia nonton gitu. Nah itu kadang-kadang sih dia kayak gitu, cuman enggak setiap saat gitu. Tapi pas kayak gitu aku misalnya mau ke toilet gitu ya, dia pas enggak mau aku pergi kemana-mana, itu yang buat aku aduh. Terus kalau aku misalnya mau pup kan, jadi dia nggak boleh aku kemana-mana, jadi mau nggak mau aku harus tinggalin kan. Jadi dia teriak-teriak kayak orang diapain gitu, diapain nggak mau. Pokoknya setelah aku sampai udah selesai barulah dia diam. Si Hanan tuh kadang kalau aku bilang mama mandi dulu ya, iya kayak gitu nurut, iya mama mandi dadah kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalnya jadi lagi ngambek atau lagi marah atau lagi cranky, kalau aku tinggalin ya dia bisa ngamuk-ngamuk kayak tadi. Terus untuk makan, Hanan udah makan apa yang kita makan di rumah. Jadi apa aja dia makan selama nafsu makannya ada. Jadi kalau misal nafsu makannya nggak ada, dia lagi kayak nggak enak makan gitu, tetap apa aja dikasih dia nggak makan. Terus buah dia suka banget. Itu buah mangga, buah semangka, terus dia suka anggur. Yang dia kurang suka itu pepaya, karena mungkin pepaya waktu aku kasih itu agak terlalu keras, karena aku kasih dia pepaya California gitu, mungkin dia agak kurang suka teksturnya. Sebenarnya kalau dikunyah kan manis ya, tapi dia kurang suka tekstur yang keras gitu, karena California belum terlalu matang tuh, dia agak sedikit keras di bagian luarnya, tapi agak dalamnya itu dia enggak lembut gitu. Terus dia paling seneng banget sama pisang. Jadi kayaknya semua anak aku tiga-tiganya seneng banget sama pisang. Biasanya papanya kalau pulang kantor suka bawa pisang 2 sisir lah biasanya gitu. Nggak sampai 1 hari biasanya habis. Termasuk aku juga pecinta pisang sebenarnya. Jadi anak-anak tuh kayaknya ngikut aku, seneng banget sama buah gitu. Jadi kalau aku personally memang apa aja buah aku makan gitu. Jadi anak-anak juga ngikut aku gitu. Jadi apa yang aku kenalin buah-buahan, mereka tuh makan, alhamdulillah. Jadi si Hanan seneng banget sama buah. Cuman buah-buah tertentu kalau rasanya asem terus teksturnya dia nggak suka, itu udah pasti dia nggak makan gitu aja. Atau dia lihat tuh bentuk buahnya aneh, dia kadang suka liatin dulu baru dimasukin ke mulut, karena dia kayak orangnya nggak sembarangan apa-apa aja masukin mulut, enggak. Jadi biasanya dipegang dulu, dipencet dulu sama dia, diliatin gitu, ini bener makanan atau enggak. Mungkin dia pikirnya kayak gitu. Rambut ini Hanannya, bilang halo. 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 Halo, bilang halo. Halo, Pi. Ih, dapat apa? Boy. Rambut ya. Terus kalau sayur, Hanan suka sayur wortel. Dia senang banget sama wortel, brokoli, terus apa lagi tuh, labu air, labu siam tuh suka banget si Hanan sama sayur itu. Sedangkan untuk bayam kayak misalnya daun-daunan gitu, kayak dia tuh sebenarnya mau makannya, cuman kadang suka keselak, jadi kayak susah banget dia ngunyahnya, jadi dia kurang di situ. Jadi aku juga nggak terlalu menghidangkan atau tidak terlalu aku paksa untuk makanan yang dia nggak bisa makan. Jadi aku kasih aja sayur, kalau misalnya yang ijo-ijo aku kasih brokoli, terus kalau yang merah aku kasih wortel, ya pokoknya yang dia bisa telan aja. Percuma juga kalau misalnya aku hidangkan kayak lauk kayak sayur bayam atau sawi putih segala macam, tapi dia nggak bisa makan. Tapi untuk sawi putih dia agak sedikit-sedikit bisa makan, karena kalau misalnya aku tumis gitu agak sedikit lembek gitu, aku numisnya agak sedikit mateng banget gitu, nggak banget sih mateng gitu, pokoknya dia lembut. Nah itu dia masih bisa ngunyah-ngunyahnya, tapi di bagian yang batang sayurnya itu, jadi daun sayurnya nggak terlalu banyak. Pupnya, pencernaan Hanan itu kalau misal kenyang pasti dia pup. Jadi dalam 1 hari kalau dia kenyang 3 kali, pup lah dia 3 kali, kenyang 4 kali, pup lah dia 4 kali. Jadi pernah habis makan terus dia makan buah lagi, terus makan buah, terus dia makan donat lagi, mungkin kenyang kan, padahal barusan pup. Jadi pas malam jam 12 malam itu pup lagi.
Terus rambutnya itu sekarang panjang tapi tidak menutupi semua bagian kulit kepalanya, jadi masih ada yang bolong-bolong. Persis banget rambutnya tuh kayak abangnya. Kalau untuk alergi aku belum nemu nih Hanan alergi apa gitu, kulitnya tuh baik-baik aja sampai saat sekarang ini, alhamdulillah. Dan terakhir di usia berapa gitu, 1 tahunan lebih, hampir 2 tahun, dia ada merah-merah di bagian kelaminnya, ujung kelaminnya tuh merah-merah gitu. Dan sempat didiagnosa sama dokternya ISK, tapi ternyata itu enggak, cuman kayak luka gitu aja, kayak kalau kata orang dulu tuh bilangnya itu tungau, tapi aku juga nggak tahu. Aku tetesin tembakau, air tembakau, udah jadi hilang gitu. Dan itu cuma 1 kali aja aku lakuin sampai sekarang, jadi dia nggak sakit-sakit lagi bagian kelaminnya. Terus dia suka nyanyi, kalau misalnya dengar lagu yang dia suka, dia langsung sambil nyanyi ngikutin nada yang dia denger gitu. Dan kadang juga dia suka nyanyi-nyanyi sendiri, joget-joget sendiri. Dia senang banget nyanyi sama joget-joget gitu, sama dengan abangnya mirip banget. Terus dia senang main mobil, kalau misalnya main mobil tuh bisa 1 jaman cuman ngedorong-dorongin mobil gitu doang. Dia tuh senang banget, bisa kayak khayalannya tuh lama banget gitu, dia main mobil-mobilan bisa sampai 1 jaman gitu. Terus kalau dia main terus nggak sesuai dengan kemauannya, dia suka marah kayak sekarang ini tuh, kalian dengar dia suka marah-marah sendiri, teriak-teriak gitu. Dia kesel kok nggak bisa gitu dia main itu. Kalau misalnya dia lagi nyusun balok 3 susun gitu, ternyata mau ke 4 susunnya nggak bisa, itu dia ngamuk kenapa nggak bisa di 4 susunnya. Terus Hanan tuh sekarang suka bobo malam, jadi jam tidurnya itu berantakan banget. Aku udah berusaha untuk ngatur jam tidurnya biar dia tuh tidurnya awal gitu ya, tapi pernah aku kayak siang itu aku tidurin dia cuma 1 jam, paling banyak tuh 2 jam. Nggak taunya dia tidur jam 7 malam, jam 8 malam dia bangun, jadi tidur malam lagi. Jadi aku kayak bingung banget kalau si Hanan ini kayak karakternya beda banget dengan kakak dan abangnya. Jadi Hanan tuh senang banget dia itu cerita, kayak tadi baru saja cerita panjang lebar banget, hampir setengah jam aku dengerinnya. Baru aku ngeripet lagi. Terus dia senang banget main sama Masya, main sama Nazla, bang kakaknya itu dia senang banget kalau dia lagi mood. Terus kalau misalnya dia lapar, itu moodnya bisa turun banget. Apa aja kalau kita ngomong dia kayak nangis, cranky banget kalau dia lagi lapar. Sekarang kita masuk aja langsung ke tantrumnya. Ya ampun, si Hanan ini tantrumnya agak lumayan parah ketimbang kakak sama abangnya. Jadi dia tuh kalau misalnya datang tantrumnya bisa jam 12 malam dia bisa ngamuk-ngamuk, bangun tiba-tiba ngamuk aja gitu. Dia mau apa terus kita turutin, itu semuanya salah. Jadi ya udah tinggal didiemin aja gitu. Aku liatin kalau misalnya dia nggak melakukan sesuatu hal yang bahaya, ya udah biarin aja dia nangis gitu ya. Karena pas waktu aku pujuk gitu, misalnya biar nggak usah nangis kayak gitu-gitu, aku kayak ngajak komunikasi, itu bener-bener nggak bisa gitu, malah tambah dia ngamuk. Terus kalau misalnya apa-apa nggak boleh, dia bisa marah gitu, terus ngamuk, teriak sekenceng-kencengnya, tapi dia nggak pernah lempar-lempar barang sih, cuman dia suka teriak sekenceng-kencengnya aja kalau misalnya nggak diturutin gitu. Nah karena aku suka bilang kalau misalnya enggak ya enggak gitu, ini nggak boleh, ini boleh kayak gitu. Nah sekarang dia kayak udah ngerti gitu yang mana yang no, yang mana yes gitu. Jadi sekarang kalau misalnya aku kayak ajakin dia makan, Hana ayo kita makan, kalau dia nggak mau makan, dia bilang nggak mau makan kayak gitu. Kalau misalnya kayak gitu dia mau makan, ya tunggu aja sampai dia mau baru dikasih sih. Perkembangan Hanan di usia 2 tahun, terus tantrumnya juga tuh parah banget. Semoga tantrumnya semakin nggak lama gitu ya tantrumnya, karena aku juga akan menyambut bayi baru lagi, jadi semoga aja nanti ada adiknya dia nggak cerewet gitu. Sekian videoku hari ini, semoga video ini menjadi informasi buat kalian dan bermanfaat. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis, daripada aku digangguin si Hanan terus dia kayak cerita-cerita gitu. Ya udah, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.